Selamat pagi, Shalom, good morning, it's so good to be here. God is good, amen? All the time, God is good. Welcome buat saudara yang ada di gereja, online, di rumah, dimanapun. It's always good untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari saudara kita buka firman Tuhan hari ini di Markus 6 ayat 21. Ya, Markus 6 ayat 21. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Kau adalah Tuhan yang baik. Kau adalah Tuhan yang peduli. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Kau sediakan buat hidup kami. Di dalam segala musim, Kau adalah Tuhan yang baik. Kami berdoa kiranya Kau sendiri yang berbicara pada hari ini. Kau pakai hamba-Mu, humbly ask for You to speak into our hearts, so we can learn and we can know You better, Lord. Because nothing else matters apart from Jesus in our life. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pernah diundang ke pesta, dua pesta yang berbeda di hari yang sama? Pernah? Mungkin saudara diundang ke pesta ulang tahun kedua teman yang berbeda di hari yang sama, atau mungkin saudara diundang ke pesta ulang tahun dan pesta pernikahan again di hari yang sama. Suatu dilema, bukan? Ya. Karena saudara harus memilih pesta mana yang saudara akan hadiri. Tentu saja banyak hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya makanan. Ya, saudara pertimbangkan ke wedding atau ke ulang tahun anak umur 5 tahun. Wah, wedding ada 3 course meal, ya, atau ulang tahun, just sausage and apalah, I don't know. Ya, mungkin saudara juga pertimbangkan orang-orangnya. Oh, teman-teman saya ada di sana enggak? Ya, apa kebanyakan anak kecil doang? Waduh, ribut itu. Ya, sudah perhitungan juga tempatnya dan segala macam. Ya. Well, di Markus 6 ini saudara, Alkitab juga mencatat ada 2 pesta. 2 acara makan-makan besar ya, yang dicatat di Markus 6. Pesta yang pertama saya percaya saudara sudah familiar. Ya, kita diceritain dari Sunday School. Pesta pertama adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di Markus 6 ayat 30 sampai 44. Saya percaya saudara tahu ceritanya, ya, waktu Yesus mengajar, orang-orang sudah mulai lapar, ya, lalu nggak ada makanan, tapi ada anak laki-laki punya a little lunch box. Lalu Yesus melakukan mukjizat, multiply the food, membuat 5.000 orang laki-laki kenyang. Ya, saya percaya sudah familiar, jadi kita nggak usah baca, but we're gonna see that part. Tapi sebelum Yesus mengadakan makan besar itu saudara, tahukah kalau ada satu pesta juga ya yang dicatat di Markus 6. Right before Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu pesta yang diadakan Herodes untuk merayakan hari ulang tahunnya. Oke? Itu yang akan kita baca. Jadi saudara bisa buka di ayat 21, kita akan baca mulai ayat 21. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Oke, kita stop sampai di sini. Hari ini saudara kita akan membandingkan 2 pesta makan besar ini.
pesta ulang tahun Herodes dan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di dua kisah ini saudara, kita akan melihat dua cara untuk mendapatkan hidup yang berbeda. Pesta Herodes menggambarkan sistem kepercayaan agama di dunia. That's how religious people gain life. Tetapi di pesta Yesus kita akan melihat ini adalah gambaran Injil. Kabar baik yang Yesus bawa untuk saudara dan saya. Ya, judul khotbah hari ini adalah The Better Feast. Pesta yang lebih baik. The Better Feast. Kalau saudara ingin buat pesta, ya mau merayakan ulang tahun anak-anak atau pesta pernikahan, anniversary or whatever lah. Ya, ada 3 hal yang saudara harus perhatikan, bukan? Ada 3 hal yang saudara harus putuskan ketika saudara ingin membuat pesta. Yang pertama adalah orang yang diundang. Ya. Yang kedua, tema pesta itu. Dan yang ketiga adalah the goodie bag. The gift. Ya, gift yang saudara berikan untuk tamu-tamu yang datang. Jadi hari ini tuh kita akan membandingkan 2 pesta ini dari 3 unsur ini, saudara. Ya, di pesta di Markus 6 ini. Pertama kita akan lihat the guests. Yang kedua the theme. Yang ketiga the gift. Oke? Let's look at the guests. Pertama kita akan lihat pesta Herodes, saudara. Siapa tamu dari pesta Herodes? Markus 6 ayat 21 berkata, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yaitu istri Herodes, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Tamu Herodes adalah perwira-perwira, orang-orang terkemuka, orang-orang hebat, orang-orang terhormat. Kalau bisa saya simpulkan, tamu dari Herodes adalah royalty and nobles. Orang-orang saleh. Ya. Mari kita bandingkan tamu di pestanya Yesus. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Sampai situ dulu. Nggak dibilang siapa, saudara. Orang banyak. Saudara bisa bayangkan kalau pesta Yesus, mereka datang pada waktu ingin mendengar Yesus mengajar, berkhotbah. Saudara bisa bayangkan tamu-tamu di pesta Yesus itu bukan orang-orang yang terkenal. Orang-orang biasa. Orang-orang mungkin nelayan yang bau. Habis dari pergi nelayan. Ya, gembala yang masih bau, gembalanya, domba-dombanya, amin. Mungkin orang-orang seperti tukang kayu, laborers, saudara. Ya, di firman Tuhan juga catat tuh 5.000 hanya laki-laki, nggak dihitung perempuan. Berarti ada perempuan di sana. Ya, pada waktu itu wanita itu nggak dianggap, saudara. Ya, tidak punya kedudukan apa-apa. Dan pada waktu juga ada anak-anak, ya, salah satu contohnya yang memberi makan his lunchbox. Ada juga anak-anak. Again, pada waktu itu di culture seperti itu, anak-anak nggak dianggap apa-apa, saudara. Dianggap remeh, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kesimpulannya, tamu-tamu di pesta Yesus are peasants. Orang-orang awam, orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang tidak dilihat masyarakat. Orang-orang yang bau, orang-orang yang nggak bisa apa-apa. Orang-orang yang miskin mungkin. Inilah perbedaan antara Injil dengan agama di dunia ini, saudara. Pertama adalah the guest. Tamu-tamu, orang-orang. Agama hanya mengundang orang-orang yang layak. Orang-orang besar. Orang-orang yang sudah meraih sesuatu di dalam hidupnya. Agama berkata, saudara berhak masuk ke pesta hanya kalau saudara sudah menjadi saleh. Royalty can come. Agama berkata kalau saudara sudah melakukan amal ibadah, baru saudara diundang. Agama berkata kalau saudara sudah memberi perpuluhan atau memberi pembelian saudara, baru saudara boleh masuk ke pesta itu. Agama berkata kalau saudara sudah melayani, baru saudara boleh ambil bagian di dalam pesta. Agama berkata kalau saudara sudah menjadi suci, sudah sempurna, sudah meraih semua kebajikan, saudara baru welcome dan duduk di pesta tersebut. Itu pengajaran agama, saudara. Sadly, terkadang
Orang yang sudah di dalam Yesus pun punya berpikiran seperti ini. Bahwa kekristenan hanya sebagai agama. Kekristenan adalah salah satu dari agama yang lain. Ya, artinya saudara bisa duduk di pesta Tuhan. Saudara harus perform. You need to perform. Saudara harus mendapat undangan khusus yang diberikan kepada orang-orang saleh saja. Itu salah, saudara. That's not what Jesus brings. Itu bukanlah Injil. Kabar baik yang Yesus bawa di pesta Yesus, tamu-tamunya adalah semua orang. Siapapun diundang. Siapa saja bisa duduk bersama-sama dengan Yesus. That is the gospel. That is the true Christianity. The guests adalah everyone and anyone. Tidak ada precondition. Tidak ada pre-qualification. Tidak ada syarat. Everyone is welcome in Jesus' table. That is the message of the gospel, saudara. Ya, kita bisa lihat siapa saja yang diundang Yesus. Diundang Tuhan di Alkitab. Ya. Untuk saudara yang hidup dengan kesesakan. Mazmur 34 ayat 18. Untuk saudara yang broken hearted. Untuk saudara yang jiwanya remuk. Mazmur 34 ayat 19. Dan kita bisa lihat Yesus. Yesus makan dengan orang berdosa, saudara. Yesus berbicara dengan wanita yang masih hidup di dalam dosa. Yohanes 4, saudara ingat itu di sumur? Yesus berbicara dengan wanita yang masih hidup di dalam dosa. What kind of a savior is that? Jesus does that. Yesus dekat dengan orang kusta yang najis. Yesus dekat dengan orang lumpuh dan buta, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ini menggambarkan Yesus is the good news. Saudara tidak perlu to have it all together untuk saudara bisa datang ke Yesus. Untuk saudara bisa makan dengan Yesus. To be at the same table at Jesus. Saudara tidak harus perform. Because the good news of Jesus is for everyone and anyone. Ya. Yohanes 3 ayat 16, saya percaya saudara hafal ayatnya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang. Siapa setiap orang? Setiap orang adalah setiap orang. Ya. Di dalam bahasa manapun, setiap orang artinya setiap orang. Tidak ada asterik, saudara. Tidak ada pre-qualification. Setiap orang, termasuk dan terutama orang-orang yang sakit hati, orang yang hancur, orang yang terbuang, orang yang tidak mampu, orang yang tidak layak, orang yang berdosa. Jesus is the most inclusive, exclusive person. Yesus adalah pribadi eksklusif yang paling inklusif, saudara. Maksudnya apa? Semua orang bisa datang. Semua orang-orang menganggap kalau Yesus adalah eksklusif. Oh, hanya yang percaya pada Yesus saja masuk surga atau part of the kingdom. That's true. Tapi tahu gak siapa yang boleh percaya? Siapa saja. So Jesus is the most exclusive, inclusive person on earth. Saudara bayangkan itu dengan agama yang lain. Can they be inclusive as Jesus? I don't think so. Karena itu Christianity is the most inclusive, exclusive community. Ya, kekristenan, gereja adalah komunitas eksklusif yang paling inklusif. Ngerti ya? Eksklusif jelas, tapi paling eksklusif itu adalah gereja. Dan itulah bedanya saudara antara pesta Herodes dengan pesta Yesus. Undangan pesta Herodes adalah hanya untuk orang-orang saleh dan orang-orang besar. Tapi undangan pesta Yesus adalah untuk semua orang dan siapapun. Ya, mereka bisa duduk di pesta Yesus, termasuk saudara dan saya. What a good news. That's the guess. Yang kedua, yang gak kalah pentingnya saudara, to have a good party, you need a good theme. Ya, tema.
dari pesta Herodes dan Yesus ini. Yang kedua adalah temanya, saudara. Tema dari pesta Herodes adalah control. Oke, kita bisa baca dari ayat 22 sampai 24. Ya. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Menyenangkan hati raja. Dan saudara mungkin mendapatkan apa yang saudara mau. Anak perempuan Herodias ini menyenangkan Herodes dan Herodias mendapatkan apa yang dia inginkan. Herodias mengontrol Herodes dengan performance anak perempuannya. Ini adalah again the theme dari agama, yaitu control. Tahukah saudara, agama adalah upaya manusia untuk mengontrol Tuhan dan mengontrol sesama. Agama adalah upaya manusia untuk mengontrol Tuhan dan mengontrol sesamanya. Ya, kita akan lihat. Yang pertama, manusia memakai agama untuk mengontrol Tuhan. Apa maksudnya? Kita pakai ibadah kita untuk mengontrol Tuhan. Untuk Tuhan memberikan apa yang kita mau. Sama seperti anak Herodias ini, saudara. Ya, kita pikir performance kita bisa membuat Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, right? Kita pikir semakin kita devout dalam ibadah kita bisa mengontrol Tuhan untuk Tuhan memberikan apa yang kita mau. That is religious thinking. Ya, semakin sering kita memberi perpuluhan dan persembahan, saudara, semakin banyak Tuhan akan memberikan kita berkat secara jasmani. Itu bukan jalan Tuhan. Itu adalah jalan agama. Right? Di pesta Herodes, performance is everything. Di pesta Herodes, ya, performance adalah segalanya. Itu juga gambaran dari agama, saudara. Di mana performance is everything. Ya. Gambarannya, if I can give you an image, gambarannya Tuhan itu, kalau kita melihat Tuhan secara agamawi, Tuhan itu seperti vending machine. Saudara. Ya. You don't have relationship with your vending machine. Saudara masukin koinnya, pencet tombolnya, expect something in return. Kita masukkan perbuatan baik kita, perpuluhan kita, pelayanan kita, amal ibadah kita, dan keluarlah apa yang kita mau. Kita mencoba mengontrol Tuhan dengan pengabdian kita. Itu postur agama, saudara. Ya, agama adalah cara manusia untuk mengontrol Tuhan. Kita pikir kita bisa kontrol Tuhan dengan ibadah kita. Itu cara pikir agama. Dan agama juga, manusia juga memakai agama untuk mengontrol sesamanya, saudara. Sepanjang sejarah, agama dipakai manusia untuk mengontrol bagaimana orang lain hidup, bagaimana orang lain bersikap, bagaimana orang lain bertindak, bahkan bagaimana orang lain pakai baju. Agama. Ya. Ide ini disimpulkan oleh Sigmund Freud, ya, German neurologist, bapak dari psychoanalyst. Ya. He was so anti-religious. Ya. Agama, dibilang agama itu upaya untuk mengontrol orang lain. Memang ada benarnya, saudara. Kalau kita melihat kekristenan, ya, hubungan kita dengan Yesus hanya sebagai agama, ya, kita akan melihat seperti ini. Oh, orang Kristen itu harus fill in the blank. The way we see the church, the way we see other people, oh itu mah bukan orang Kristen. Orang Kristen itu harusnya seperti ini. Pelayan Tuhan kok begini. Why? Because we measure people by their performance. Kalau kita dengan salah melihat kekristenan dengan lensa agama, saudara, ya, saya akan berikan another word picture. Kekristenan akan lebih terlihat seperti an exclusive country club dibandingkan komunitas yang firman Tuhan gambarkan. Why? Because in exclusive country club kita harus berpenampilan yang sesuai, bukan? Kita nggak bisa masuk dengan celana pendek, sandal jepit.
Harus meraih prestasi yang tinggi. Oh, perusahaan mana? Kamu pimpin perusahaan mana? Oh, saya bukan pemimpin perusahaan. Saya cuma, karyawan biasa. Oh, oke. Ya. Harus dari kalangan yang terhormat. Oh, nama belakangnya Thanatos. I never heard of it. Ya terang aja gak pernah. Bukan dari keluarga yang gimana-gimana. Ya, dan saudara harus membayar membership fee. That's an exclusive country club, saudara. Ya, saudara melakukan itu semua, baru saudara, oh silakan, you can come and join the party. That is pesta Herodes. The theme is control. Di pesta itu, performance is everything. When you perform, menyenangkan hati raja, you get what you want. Tapi kita lihat pesta Yesus. Apa yang menjadi tema di pesta Yesus? Again, ayat yang sama, ayat 34. Ya. Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. The theme, tema dari pesta Yesus adalah belas kasihan, compassion. Kalau tema dari pesta Herodes adalah performance and control, tema dari pesta Yesus adalah belas kasihan, compassion. Saudara, kalau di pesta Herodes, performance adalah segalanya. Saudara harus menyenangkan hati raja untuk mendapatkan apa yang saudara mau. Tetapi di pesta Yesus, compassion adalah segalanya. The king is already full of love, full of compassion, right? Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. We don't have to perform. Jesus already loves us. Kalau kita lihat, tamu-tamunya itu, they don't even have to do anything. Yesus melihat and he filled with compassion, dengan belas kasihan. Agama adalah upaya manusia mengontrol Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau, ya, kekayaan, kesuksesan, kenyamanan. Tapi Yesus datang untuk memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Yesus datang untuk membawa Tuhan itu sendiri. When you have seen me, you have seen the Father. That is Jesus. Mungkin Yesus datang tidak memberikan apa yang kita mau, tapi dia membawa apa yang kita butuhkan, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. And there's nothing yang bisa gantikan itu, saudara. Agama juga adalah upaya untuk upaya manusia untuk mengontrol sesamanya. Ya, orang Kristen harus fill in the blank, tapi tidak ada precondition. Semua orang dapat makan, saudara. Nggak peduli yang bau, nggak peduli yang nelayan, nggak peduli anak raja, nggak peduli anak kecil, nggak peduli wanita, nggak peduli tanya kerjaannya apa, nggak. Udah pelayanan berapa lama? Nggak. Udah ngikutin Yesus berapa lama? Oh, baru denger Yesus, nggak dapat. Enggak, saudara. Semua dapat. And that's the picture of the gospel. Jesus is for everyone. That is the theme of Jesus' party. Belas kasihan. Again, saudara, sadly banyak orang Kristen sendiri pun melihat kekristenan hanya sebagai agama. Hanya sebagai upaya untuk mengontrol orang lain. Kita lebih mudah berkata, kok orang Kristen hidupnya seperti itu? Dibanding punya belas kasihan and come, and we understand. Definisi orang Kristen, definisi kenapa saudara dan saya disebut orang Kristen. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita melayani, bukan karena kita memberi, bukan karena kita melakukan itu semua, saudara. Tahukah saudara kenapa saudara dan saya adalah berani bilang, I'm a Christian? Why? Because we are sinners, saved by grace. Nothing more, nothing less. Pendeta sama orang yang baru terima Yesus hidup berantakan, we are all on the same party. Amen. We are just sinners saved by grace. Nothing more, nothing less. Kita semua adalah orang yang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Saved by Jesus' compassion. Saved by Jesus punya belas kasihan, saudara, bukan kehebatan kita.
Ya, kita semua orang berdosa. Dosa kita berbeda, ya beda-beda. Tapi kita adalah semua orang berdosa. Tapi saudara, at the same time, this is where the grace comes in. At the same time, kita juga adalah orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Martin Luther simpulkan keadaan seorang Kristen, ya, Latinnya berkata simul justus et peccator. At the same time both righteous and a sinner. Jadi orang Kristen pada saat yang sama adalah orang yang dibenarkan dan juga orang yang berdosa. Jangan lupa itu saudara. At the same time saudara duduk sekarang di saat ini, di saat yang sama, saudara adalah orang berdosa dan orang yang dibenarkan oleh Yesus. At the same time. How can it happen? I'll tell you later, but there's a bigger question, saudara. Yeah? That is our condition. Sinner yet righteous. Yeah? I'll take you to a case study, saudara. Yeah, just to drive this point forward. Imagine this. Ada keluarga baru pindah dari Indonesia datang ke Eklesia. Ya, suami istri, 2 anak yang baik-baik, lucu-lucu, pinter-pinter. Mereka di gereja pelayanan, mereka punya bisnis yang baik, sukses, memberi perpuluhan. Saya percaya kalau kita ada keluarga ini pindah masuk ke Eklesia, kita tahu bagaimana kita welcome mereka, bukan? It's easy to welcome them. Let me ask you to imagine another family. Single mother. Punya 2 anak teenager. Datang ke gereja. Dia baru finalize their divorce. Keluarganya berantakan. Anak yang pertama terlibat narkoba. Anak yang kedua depresi berat. Ya, mereka nggak bisa memberi. Mereka nggak bisa melayani. Apakah kita bisa welcome keluarga yang kedua ini? Sama seperti keluarga yang pertama. Because that's what Jesus does. He welcomes everyone with compassion. Kalau kita mengerti kalau Yesus datang untuk semua orang dan datang dengan belas kasihan, kita akan melihat kekristenan tidak sama dengan agama-agama yang lain. Ya, agama bukan lagi menjadi alat untuk mengontrol Tuhan dan mengontrol sesama, saudara. But we will have compassion, just like Jesus. Mari gereja Eklesia kita menjadi gereja for everyone with compassion. Ya. Martin Luther kembali berkata seperti ini, saudara. Temanya cocok. We are all beggars telling other beggars where to find bread. Kita semua hanyalah pengemis yang memberitahu pengemis lain di mana bisa mendapatkan roti. Ya. We are nothing but sinners. We are nothing but pengemis. Bedanya, kita pengemis yang udah ada roti. Ya, kita bilang ke pengemis yang lain, rotinya ada di Yesus. That's what a Christian is. Ya, ini kabar baiknya saudara yang dibawa Yesus. Kita semua adalah pengemis yang sudah diberikan roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Ya, Yohanes 6. Okay? First the guests. Kita udah make a list of the guests. Ya, tinggal RSVP. Yang kedua kita udah set the theme. And to make a good party, to make a good everlasting party yang orang-orang ingat, kita juga perlu memberikan goodie bag. Poin yang ketiga, the gift. Ya, kita harus berikan goodie bag, hadiah yang diberikan oleh tuan rumah untuk kita bawa pulang. Ya, I'm sure di rumah saudara kalau datang ke wedding banyak a gift dari siapa ya. We still have our own wedding gift ya. 15 years ago masih ada di rumah. Our own kita simpen. Ya. Anduk by the way. Okay, the goodie bag. Kita lihat di pesta Herodes dulu. The goodie bag dari pesta Herodes adalah kematian. Ayat 27 dan 28. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. The gift, the goodie bag,
Hal yang saudara bawa pulang kalau saudara mengikuti pesta Herodes adalah kematian. Nothing else. But the gift, kalau saudara datang ke pesta Yesus, adalah kelimpahan. Abundance. Markus 6:42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Wow. This is our last point. This is the climax. The climax dari pesta Herodes adalah kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Death, kematian. Climax dari pesta Yesus, semua orang kenyang dan berkelimpahan. Pesta Herodes melambangkan cara seseorang mendapat kehidupan melalui jalan agamawi. Pesta Herodes hanya untuk orang-orang saleh, orang-orang hebat. Pesta Herodes hanya untuk mengontrol Tuhan dan mengontrol sesama. Dan pesta Herodes pasti akan memimpin kita ke dalam kematian. Tapi pesta Yesus, this is the image of the gospel. Ini adalah gambar kabar baik yang Yesus bawa, yang sangat jauh berbeda dari agama-agama lain di dunia ini. And this is what Jesus brings. Ini menggambarkan the only way to life. Di mana pesta ini adalah untuk semua orang dan siapapun. Pesta ini berdasarkan kasih karunia Yesus. Dan pesta ini akan memberikan kita kepuasan dan kelimpahan. Herod's feast will always end in death. Jesus' feast will always lead to abundance. Let us choose the better feast. Saya undang para pemain musik untuk naik. Ini adalah dua kisah pesta, saudara. Dua pesta yang diadakan oleh dua raja yang berbeda. Herodes, raja yang palsu. Raja yang tidak punya otoritas apapun. Tapi Yesus, raja yang sejati. Dua pesta dengan dua golongan tamu yang berbeda. Pesta yang pertama is so exclusive. Tapi pesta yang kedua is so inclusive. Siapapun boleh datang. Termasuk saudara dan saya. Ini adalah kisah dua pesta yang menggambarkan dua cara hidup yang berbeda, saudara. Pesta yang pertama, saudara perform ke raja yang palsu untuk mendapatkan apa yang saudara mau. Di pesta yang kedua, saudara datang ke raja yang sejati dan saudara pasti mendapatkan apa yang saudara butuhkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Ini adalah kisah dua pesta dengan dua akhir yang berbeda. Saudara melihat kekristenan hanya sebagai agama, hanya untuk cara untuk mengontrol Tuhan, untuk mendapatkan apa yang saudara mau. Cara untuk mengontrol sesama, untuk saudara bisa membuat orang lain bersikap seperti apa yang saudara mau. It will end in death. Tapi pesta yang kedua berakhir di hidup yang dipuaskan dan dilimpahkan oleh Tuhan sendiri. This is where you meet Jesus. Duduk bersama-sama dengan Yesus. Mari saudara, let us choose the better feast. Kita memilih pesta yang lebih baik. Because only Jesus can satisfy. Choosing this feast bukan a one-time event, saudara. Saudara pikir, oh saya udah terima Yesus. I'm not talking about terima Yesus. We need to choose this feast daily. What gives you life? Apa yang memberikan saudara hidup? Performance or God's mercy?
What gives you life? Setiap pagi saudara bangun, you need to choose the better feast. I'm not talking about decision once on only, saya sudah dibaptis. No. I'm struggling with this every single morning. I need to choose the better feast. I need to choose the better feast. I need to choose to sit with Jesus every single day. Because why? Because Herod's party looks good. Herod's party looks much better. Herod's party promises much better. When I wake up, I have to choose which one is the better feast. Let us sit with Jesus every single day. Where Jesus says, come. I don't care how long I have been menjadi anak Tuhan. I need to choose the better feast every single day. I need to remind myself nothing else matters except from Jesus. Only Jesus can satisfy. Begitu saya tidur, saudara, just like automatic, it will reset. As if semua lupa. Every morning, we need to choose the better feast. Every single day. Datang ke Yesus. Pilih untuk duduk bersama dengan Yesus. I can't stress this enough. I have seen, myself included, hidup sebagai orang Kristen, tetapi melihat Yesus hanya sebagai agama. Where performance is everything. I forget about His compassion. Where it's only for exclusive people. And I forget about the neglected, the brokenhearted, the sinners. And I forget that I'm a sinner myself. Right? Because we need to choose the better feast every single day. Mari kita berdoa. Saya beri saudara waktu. Just spend a few minutes reflecting on this. Imagine yourself in these two parties. Saudara diundang kedua pesta yang sama. Di waktu yang sama. You need to choose. Let's spend a couple of minutes just to reflect. And again, we need to make a decision. Which party are we choosing every day? Take your time. God is never in a hurry. It's us who are always in a hurry. Take your time. Let God minister to you. Biarkan Tuhan yang melayani saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan. We come to you truly in awe and thanksgiving. Kami bersyukur Tuhan that you send Jesus for us. Kami berdoa Tuhan,
fill our hearts with compassion. Ajar kami bisa melihat karya Yesus dimanapun. Kami berdoa Tuhan, let us choose the better feast every single day. Pada waktu there's always a temptation to go to the other feast. Oh God, let us choose you every single time. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat di tempat ini. We truly pray, we truly ask that you fill our hearts because we have tasted and seen the beauty of God, the goodness of God. Let us choose every single day which feast we are going. Biarlah kami setiap hari memilih untuk duduk bersama dengan Yesus. That's what I'm asking for today, Lord. That's what I'm praying for our church, for everyone who loves you, that we can sit with you every single day. Because your arm is already wide open. You are already welcome us every single day. Give us the heart to come to you every day. In Jesus' name we pray. Amen.